Nomor 4, menjaga apa? Terahnya manusia. Maka dalam Islam, maaf ini pilihan saja, cuma secara Islam tidak benar. Ada orang nikah lagi, maaf ini saya ceritakan opo onoe, supaya orang yang nikah lagi itu bertanggung jawab, bukan ngepek enak itu. Wong lanang, sini, sebelah sini ya. Yang biasa tidak tanggung jawab, oh sini ya. Terima kasih Bu diingatkan. Saya ngomong sudah langsung ibu-ibu. Ya sudah, ini ada sebagian orang laki-laki apa bahasannya? Lanangan. Pejantan. Saya punya temen, tapi ya kurang ajar, ojo ditiru ya. Membahasakan perempuan itu apa? Betina. Pak, tahu ojo ngono dosa. Wah, di luar betina lu apik kita. Timbang gawe jenis sih. Waduh. Mau tak kasih tahu siapa orangnya? Jangan. Kena delik aduan. Begini Pak, serius. Ada laki-laki nikah lagi dengan seorang perempuan, tapi kemudian perempuannya disuntik untuk tidak hamil. Ini kan tidak tanggung jawab namanya. Loh, orang itu ketika dia berani menikah lagi, maka semua konsekuensinya ada. Maka dalam Islam itu yang apa bahasanya, saya sampai lupa istilah, sudah agak lama, nikah tapi tidak mau punya anak itu, child free ya. Ngeleram, pokoknya gak kelem dua anak itu dalam Islam sekalian tidak boleh nikah. Loh, terus kamu mau apa? Karena menikmati tubuh lawan jenis dalam ikatan syariat yang sah, itu ada konsekuensinya, melahirkan anak. Loh, kok iso kemudian di dalam syariat dia mau menikah lagi tapi tidak mau punya anak? Itu tidak dewasa, berarti dia tidak siap nikah lagi. Nah, monggo yang sudah siap. Udah pengalaman semua mestinya siap sudah. Antum pengalaman jangan ngelihat saya, ngelihat sana aja. Saya ngerotok wedi. Coba lihat sana. Nah, artinya syariat itu menjaga apa? Menjaga terahnya manusia. Kalau tidak ada syariat Pak, akan lama-kelamaan menungsoi kintek. Anda lihat sebagian kejadian di Jepang yang sampai punya apa, mereka itu tidak mau berumah tangga karena mereka menganggap apa? Nanti kalau punya anak jadi beban. Terus ditanya, lo terus bagaimana hubungan biologis kalian? Bahkan maaf, nun sewu ya Allah, mohon maaf, semoga Allah melindungi kita semua, nggih, amin. Bukan sekedar beli perempuan, maaf sekali dengan bahasa ini ya, mereka sudah punya boneka yang mereka menganggap kalau hanya sekedar tujuannya untuk itu, kami bisa menyalurkannya tanpa kami harus menikah. Coba Anda bayangin orang yang tidak punya syariat. Coba apa tidak merasa bahagia kita dengan syariat ini? Yang terakhir, yang kelima, tujuan syariat itu apa? Hifdzul mal, menjaga apa? Harta. Sehingga harta kita tidak boleh diambil siapapun dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan. Itulah fungsinya syariat ini jamaah, memanusiakan manusia. Nah, coba sekarang dalam Islam, judi dilarang karena apa? Mana pelaku judi online? Ayo coba jelaskan. Judi dilarang karena apa? Ketidakadilan. Secara umum itulah kan. Karena begini, termasuk mohon maaf, putra putri panjenengan yang main ke playground, kemudian masuk ke mall, ada tempat bermain. Tolong diingetin ke mereka yang bawa boneka, seneng. Pas katanya dicul nih, ucul di itu tiketnya cuma sekitar berapa ribu? Kalau di mall mahal sih. Mahal. Kan pakai poin sekarang. Seperti itu kan. Pokok intinya kalau dia dapat dia untung, kalau tidak dapat dia dirugikan. Itulah kan judi. Atau kalau di pasar malam kita nguncal botol, nguncal kaleng, itu boleh apa enggak sih? Tidak boleh, itu judi. Tapi sayangnya kita yang ngajak anak kita ke mall untuk main itu.
ngelempari kaleng disusun, kaleng SKM itu disusun, terus pakai bolanya kasti diuncali, atau kalau enggak ngelempar bola pingpong di kotak gitu, nanti bola pingpongnya masuk kemana? Judi. Kenapa? Hifzul mal. Kenapa Islam melarang itu? Karena Islam menjaga harta panjenengan agar tidak dirugikan orang lain dan tidak merugikan orang lain. Itu yang capit itu, Zat. Yang apa itu? Yang capit boneka tuh. Capit, ya. Itu ada settingan capitan kesekian baru kuat. Duh kan. Jadi kalau beberapa capitan itu kalau ditarik memang nggak bisa. Memang lemah dia. Lemah, iya. Antum usaha itu berapa lama? Loh, ketoknya kok ngerti itu loh. Saya kan khawatir emang beliau yang nyeting gitu. Jadi capitannya digaya wong sing nyapit kena stroke. kayak iso caket dia. Subhanallah. Nah, itulah syariat. Nah, maka sekarang menjadi lucu ketika orang yang ngerti Islam tidak mau diatur syariat, seakan-akan panjenengan kepingin kembali ke masa jahiliyah yang tidak ada aturan apapun. Tak kasih satu contoh penutup pada poin yang pertama, nggih. Begini, sebelum nanti antum tanggapi. Begini poin contoh penutupnya. Sebelum agama Islam itu datang, orang Arab jahiliyah itu kan yang diceritakan, saya ulang ya, yang diceritakan manusia barbar dalam tanda kutip yang tidak punya adab. Kesannya kan begitu. Padahal orang Arab jahiliyah itu ngerti memuliakan tamu, ngerti menghormati bulan-bulan suci di mana mereka pada bulan itu tidak berani perang. Artinya adalah aturan. Tapi ada satu kisah menarik. Apa menariknya? Setelah Nabi Muhammad sampai di Madinah, ya kan? Kemudian mulai muncul peperangan-peperangan dalam agama Islam. Salah satu pasukan perang yang oleh Nabi Muhammad dikirim, jadi pasukan perang itu namanya dua. Ada nomor satu namanya Ghazwah. Ghazwah itu perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini tidak omon-omon. Ngomong perang ya perang tenanan. Tapi perangnya bukan untuk menghancurkan manusia, tapi menyampaikan agama Islam. Betul apa enggak? Maka Ali bin Abi Thalib, kok melebar ya? Saya kalau ceramahin loh masalah saya ini, mesti kekamban itu loh. Kekamban itu. Kekamban itu ya akhirnya, ayo bayangin loh, ceramah tidak lagi manusia, so ngaranang poligami. Bagi yang tidak tidak apa-apa ya? Bagi yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya, emang iya? tidak, maksudnya dalam masalah sudah tambah ruwet. Ya, delik pengaduan. Ngomong apa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mau berangkat perang. Panjenengan tahu nasihatnya Nabi Muhammad apa? Ali, susun pasukanmu supaya menang. Enggak. Ali, kuatkan senjatamu agar menang. Tidak. Ali, siapkan tamengmu agar kamu selamat. Tidak. Apa nasihatnya Nabi Muhammad sebelum Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berangkat perang? Ya Ali, ala rislika, lek melaku ojo cepet-cepet. Berangkat perang itu loh, nggak boleh terlalu menggebu seperti pasukan barbar yang memang niatannya ingin membunuh manusia. Tidak. Ingin menguasai harta manusia. Tidak. Ingin menguasai tanah manusia. Tidak. Rasul mengatakan ala rislika, lek melaku sing tenang ojo kesusu. Lalu mau perang loh ini. Nabi Muhammad melanjutkan, bi an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau ada satu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah lewat dirimu, itu lebih baik untukmu dibandingkan engkau mendapatkan satu unta merah. Ini kan hadisnya kita sering dengar ya. Pentingnya menyampaikan ilmu supaya orang lain mendapat hidayah.
Ternyata nasihat ini Rasul sampaikan ketika Sayyiduna Ali mau berangkat perang. Ini mau perang, nasihatnya dakwah. Karena memang Islam itu mensyariatkan adanya peperangan bukan untuk menghancurkan manusia, tapi untuk menyelamatkan mereka. Sekarang kita sakwali ini mau perang, nasihatnya dakwah. Kita mau dakwah kayak wong kate perang, kayak rompi, kuantongi pitulas, kene bom, kene granat, kene apa? Majalah, magazine. Kasih. Majalah bahasa Inggrisnya apa? Iya, magazine. Nah, itu kan yang ngerti magazine. Isi peluru apa majalah? Wadahnya peluru, magazine, ya. Apa magazine? Bukan. Margazen, iya. Sembarang lah itu ya. Iya. Lah ini kan jadi lucu. Kita ini sekarang mau ceramah kayak wong kate perang, dijaga. Sing jogo nggak surban, modern. Loh, sementara Sayyiduna Ali mau perang, Rasul ngasih nasihat seperti orang mau berangkat dakwah. Nah, maka dari situ pasukan perang berangkat. Nah, salah satu di antara pasukan perang tadi datang ke tempat perang, itu musuh sudah datang duluan, siap. Maka umat Islam ketika mau perang datang waktu sholat, maka langsung cukup dikomando sawu sufu fakum. Dalam keadaan yang awalnya hiruk pikuk, kerungu komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar komat, gak usah perang lah. Antum tahu lingkaran Ka'bah ketika orang tawaf, itu kan ketika dengar ada komat apa? Langsung berhenti. Maka panglima perangnya musuh bilang apa? Allama Muhammadun al-kilaba adaban. Antum bisa bayangin, jadi orang sebelum Islam, warga Arab jahiliyah, oleh orang-orang Persia, oleh orang-orang Romawi dianggap apa? Anjing. Dianggap apa? Anjing. Sehingga ketika pasukan itu bisa rapi untuk menyusun saf sholat, panglima perangnya orang kafir bilang apa? Muhammad mengajari anjing dengan adab. Allama Muhammadun al-kilaba adaban. Muhammad mengajarkan anjing-anjing itu diuruti adab. Sampai kaget mereka. Ternyata dengan munculnya seorang nabi bernama Muhammad, itu anjing ngerti adab. Nah, itulah fungsi dari syariat. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga nasl, terahnya manusia, dan menjaga harta. Nah, maka kalau sekarang Bu, ada manusia tidak mau diatur oleh syariat, itu terkesan mereka ingin kembali kepada kehidupan rimba. Hukum rimba. Sing kuat menang. Dan itu yang terjadi di negara kita sekarang. Padahal di rimba, di hutan belantara, hewan-hewan itu nggak ada yang motong pohon. Saya tidak mau terpancing. Tidak mau. Sip, sudah. Baik jamaah, sekarang kita masuk poin yang kedua, okay? Jadi saya minta kepada panjenengan konsentrasi sejenak. Jadi ngaji guyon waktunya sudah habis. Sekarang kita mau ngaji itu yang betul-betul bikin kita Nah, ini ada komen bagus, Ustaz. Dana syariat ketahuan korupsi, gimana itu, Ustaz? Apa? Dana syariat tapi ketahuan korupsi, gimana, Ustaz? Yang salah tentu bukan syariatnya, ya tentu orangnya. Kadang-kadang buat branding aja ya, iya. Kata-kata syariat ya. Bahkan Anda tahu ada perumahan syar'i, ternyata akadnya tidak syar'i blas, yono. Itu ya hanya sebagai branding untuk jualan saja. Bahkan sekarang kita merasa malu dengan kata-kata syariat itu, yang sampai ada orang membandingkan, opo ini bank syariat kalau dihitung-hitung akhirnya bunganya luwe gede. Terasa benda? Karena sekarang asasnya buang terus soalnya. Terasa. Saya tidak ngomong Anda loh. Tolong kamera. Anda, saya tidak ikut. Pas saya ini Pak, undang-undang baru ini loh Pak. Sudah ketok palu loh, tok. Itu apa sih, Ustaz, isinya enggak? Saya juga tidak tahu. Pokok saya di WA banyak orang, Ustaz hati-hati. Sekarang menghina aparatur negara kena pasal, sampai pasal maksimal itu hukuman 6 tahun penjara. Aduh.
Kan kita nggak pernah menghina. Kesempatan Rabi mana hilang ini? Nggak pernah menghina. Sudah? Ya. Nah, sudah. Maka bahkan sampai bank yang dibilang bank syariah sekarang, itu pun kalau orang mau ngitung malah ngisini. Ini tak kasih cerita saya pribadi. Saya nganter teman saya, anak Padang. Waktu kami masih di Jakarta dulu, awal-awalnya ada bank syariah, belum banyak, baru kalau tidak salah itu baru satu-satunya. Uzur sudah hilang. Sekarang sudah muncul bank berlandaskan syariah. Teman saya bisnis kitab, zaman itu belum banyak orang jualan kitab, datengin kitab dari Mesir. Dia perlu beli lapak, maka datanglah ke bank tersebut. Saya tidak nyebut nama, nggih. Saya dampingi teman saya itu, tanya ke customer service-nya mengenai sistemnya, bagaimana kalau saya pinjam uang. Oh iya Pak, nanti kita sistemnya bagi hasil, Bapak sekian, kami sekian. Sudah, setelah semuanya selesai, teman saya tanya, kalau kemudian nanti pada akhirnya qadarullah saya rugi, bagaimana dengan modal yang Anda pinjamkan? Tadi yang diceritakan kan kalau saya untung, kata dia. Kalau saya untung, dari keuntungan Anda kami mendapatkan sekian persen. Wah, pokoknya enak-enak tok diceritakan. Nanti akan begini Pak, nanti akan ada pencairan baru kalau Anda dilihat usahanya semakin berkembang. Di ending teman saya tanya, kalau rugi? Anda tahu jawabannya apa? Oh tidak akan, kami akan berikan pendampingan terus, kami akan berikan pengawasan, kami apa. Teman saya gak goblok-goblok banget. Ini teman dari Padang ini, rodo encer. Sudah Mbak, kalau rugi, bagaimana nasib uang yang Anda pinjamkan ke saya sebagai modal? Ya dikembalikan Pak. Teman saya bilang apa? Ya enggak syariah ini. Syariah itu kalau Anda rugi secara harta, saya rugi secara tenaga dan waktu. Berarti kalau Anda minta dikembalikan semua total pinjaman yang Anda berikan untuk modal saya, berarti Anda tidak menghargai ikhtiar saya, waktu saya, usaha saya. Seakan-akan Anda menang dewe. Betul apa enggak? Lalu terus masuk ini syariat. Lanjut. Sudah, saya masuk poin yang kedua. Kapan manusia itu keluar dari sisi manusiawinya? Sekarang panjenengan lihat ayat-ayatnya dulu. Ayat yang pertama, ayat yang panjenengan semuanya hafal. Bahkan panjenengan lebih dulu hafal sebelum saya. Oh iya, serius ini. Walaupun saya mungkin dianggap ustadznya, karena panjenengan jauh lebih tua dibanding saya. Jadi panjenengan lebih pernah mendengar ayat ini lebih awal dibanding saya. Begini ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan tidak berhenti sampai situ. Thumma radadnahu asfala safilin. Kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Kalimat takwim di sini itu untuk dua perkara. Nomor satu, kalimat takwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Nomor satu, bentuk penciptaan secara fisik paling apik dibandingkan semua ciptaan Allah yang lain. Pas. Meripate, kupingi, cara berjalannya, posisi tubuhnya, peletakannya, kepala di atas, kemudian perut bagaimana. Itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam pengertian yang lain, ahsani taqwim selain bentuk penciptaan ragawi manusia, termasuk itu apa? Dengan Allah menciptakan untuk manusia itu aturan. Tapi setelah semua kebaikan itu, Allah katakan apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Ternyata dengan penciptaan yang baik, dengan syariat yang sempurna, apa yang terjadi? Dia sendiri yang menjatuhkan dirinya asfala safilin, dalam posisi yang paling rendah. Dalam ayat yang lain dikatakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami, yaitu Allah, telah karramna, memuliakan siapa? Bani Adam. Dan panjenengan buka tafsirnya,
memuliakan Bani Adam yang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Bani Adam itu siapa? Yo kita, manusia, mau yang mukmin ataupun yang kafir. Itu Bani Adam oleh Allah dimuliakan. Dimuliakan dengan apa? Kembali lagi dengan dua perkara. Nomor satu, dimuliakan dengan bentuk ragawi yang paling sempurna. Yang kedua, dimuliakan dengan akal yang menjadikan dia bisa mengikuti syariat. Dimuliakan dengan apa? Akal. Nah, tapi sayangnya jamaah, banyak orang yang tidak memuliakan akalnya dengan mengikuti syariat. Akale digawe sakarepe dewi. Nah, sekarang ada 3 faktor yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menjadikan manusia keluar dari sisi manusiawi, bukan lagi manusia. Nomor 1, Anda tulis di dalam surah Al-A'raf. Dalam surah apa? Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-175 176. Surat apa? Al-A'raf. Ibu-ibu lek dijak ngaji serius ngene gitu. Satu kata yang bikin semangat. Apa itu? Poligami. Semangat dah. Melek semua kan. Emosi bukan semangat itu. Emosinya terpantik. Al-A'raf 175 17. Bu, surat apa, Bu? Apal? Oh, enggak kok bangga. Apal? Enggak. Enggak itu nadanya yang malu, Bu. Apal? Enggak, itu pantas. Enggak. Anda kayak sing gak apal tapi bangga itu loh. Sudah ya. Al-A'raf 175 176. Lihat ayatnya. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Jadi nomor 1, Bu, orang itu mulia dengan ayat-ayat Allah. Ayat itu adalah kata ganti dari syariat. Tak kasih contoh gampang wis, Bu. Gini aja. Poligami, tahu poligami? Sudah ada atau belum sebelum Islam? Sudah. Bedanya dengan Islam apa? Cakep. Ketawa penjahat. Ketawa penjahat ya. Antum lihat tak film-film kolosal zaman dulu? Kalau penjahat ketawa. Bukan begitu, itu ketawa biasa. Sudah? Sebelum Islam sudah ada. Jangan ngomong Arab, jangan ngomong Arab saja. Bahkan di negara non Arab itu sudah ada laki-laki para raja, istrinya berapa? Berapa? Ratusan. Ayo, yang jujur. Lebih. Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Lebih. Sedikit iklan biskuit kita. Nah, setelah Islam itu datang, yang awalnya tidak ada aturan diatur. Islam datang di dalam syariat poligami dengan 2 hal. Nomor 1, pembatasan jumlah. Yang awalnya tidak terbatas, Islam datang maksimal berapa? 4. Walaupun saya ngomong ini tentu untuk keadaan yang awalnya tidak terbatas. Tapi kalau untuk panjenengan yang awalnya memang 1, ya wes si jai, Pak. Nikmati saja 1 itu. Gimana apa nggih? Saya tanya sini kok, kenapa Anda yang nyaut? Nomor 1, Islam datang dengan pembatasan. Kenapa agama Islam membatasi? Karena agama Islam turunnya dari Allah yang Maha Adil. Allah tahu penciptaan manusia, kemampuan manusia, karakter manusia. Maka di dalam pandangan syariat yang Allah turunkan, kemampuan laki-laki untuk adil itu maksimal berapa? 4. Itu Islam datang yang pertama dengan pembatasan. Datang yang kedua dengan apa? Asas keadilan. Kalau ada laki-laki beristrikan lebih dari 1 orang perempuan, ndak oleh sakarepe dewi. Yang ngomong syariat atau manusia? Syariat. Kalau tidak ada syariat, Bu, kalau tidak ada syariat, mereka sakarepe, Bu. Pitulah soleh, Pak. Sing sampean senengi mek siji, sing 16 sampean tinggal gak dosa kalau tidak ada syariat. Yang menjadikan mereka ini takut karena syariat tadi.
Nah, maka yang kedua, Islam itu datang dengan apa? Asas keadilan. Sebelum Islam datang, bojone 16. Yang didatangi cuma 2. Yang 14 diterlantarkan. Tidak merasa bersalah mereka. Bahkan mereka merasa hebat. Aku lu wong lanang tenan. Loro susilek kakean. Iya. Tapi setelah Islam datang, perempuan punya hak untuk menuntut. Dan Anda diberi hak untuk menuntut. Payung hukumnya apa? Syariat. Karena Allah mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut tidak bisa adil, karuan biro. Nah, maka sekarang lihat. Kita kembali Al-A'raf berapa? 175, 176. Yang menjadikan manusia itu menjadi manusia itu ayat Al-Quran. Maka panjenengan cek, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, kaum yang kami bacakan untuk mereka ayat kami. Jadi mereka, Allah beri ayat. Ayat itu arti dari kata syariat. Nah, nanti saya ngomong syariatnya dikira, wah, HTI nyusup lagi. Enggak ya. Jadi kalimat syariat itu bukan hanya untuk teman-teman kita dari HTI. Syariat itu memang ajaran Islam, kan begitu. Sudah. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha. Ternyata mereka pergi dari ayat itu. Maksudnya pergi apa? Mereka gak gelem nurut. Gaya aturan dewi. Apa yang terjadi? Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Akhirnya mereka diombang-ambingkan oleh siapa? Setan. Bu, kalau panjenengan tidak mau diatur syariat, Pak, kalau panjenengan tidak mau diatur syariat, pada hakikatnya panjenengan sedang ngikutin siapa? Setan. Tapi dalam keadaan tidak sadar, karena kita merasa apa? Ini kebebasan berpikir dan memilih. Nun sewu nggih. Perempuan yang tidak mau pakai jilbab, ngakunin muslimah. Seakan-akan dia itu kan merasakan kebebasan berekspresi. Gak erwe, mereka sedang dipermainkan oleh siapa? Setan. Nah, setelah mulia karena ayat, kemudian mereka meninggalkan ayat-ayat itu. Ayat 176, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kata Allah, kalau kami menghendaki, mereka akan mulia dengan syariat itu.